Ini ada salah satu followers aku yang akhirnya berhasil turun total 18 kilo. Langsung aja kita telepon. Iki asli wong Semarang, wong Jawa Kak Tia. Oh, asli wong Jawa. Sekarang gue ke tombolnya. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Itu. Seger nggak aku pakai baju ngungu, tapi tetap nggak make upan. Jadi guys, hari ini kita ketemu lagi di channel Keluarga Itik dalam playlist Fit Tia Riestia. Kita akan membahas seperti biasa kalau udah ada di dalam playlist Tia Riestia, artinya kita akan membahas soal perdietan yang sering orang-orang bilang diet ala Tia Riestia. Ini ada salah satu followers aku yang akhirnya berhasil turun total 18 kilo. Konon kabarnya menurut info yang aku dapat, awalnya dia tuh mencoba melakukan metode defisit kalori. Kalau kalian tahu defisit kalori, kebutuhan kalori kita berapa, sehari-harinya itu dikurangin dari kebutuhan kita. Mungkin kayaknya seperti itu ya kalau nggak salah ya. Oke, koreksi kalau aku salah. Nah, jadi sebelumnya dia ngejalanin defisit kalori dan turun memang berat badannya, tapi turunnya nggak terlalu signifikan. Sampai akhirnya dia melihat apa yang aku jalankan, seperti jalan 45 menit, melakukan disiplin waktu makan, lalu pola makan no tepung, no santan, no gula, dan no minyak, dan konsisten dengan makanan kalian sendiri gitu. Dan sekarang berhasil turun 18 kilo. Wow. Langsung aja kita telepon. Ini ada Mega. Hai Mega. Hai Mega. Mega, kamu di mana sih posisinya Mega? Iki asli wong Semarang, wong Jawa Kak Tia. Oh, asli wong Jawa. Mega, nih kita ngobrol-ngobrol Mega. Tadi aku udah sedikit cerita sama teman-teman kalau Mega ini awalnya melakukan defisit kalori sendiri ya Mega ya. Sampai akhirnya Mega mengikuti pola hidup sehat ala aku, jalan 45 menit. Terus disiplin waktu makan dan juga konsisten dengan makanan. Mega, boleh diceritain gak sih sebenarnya yang kamu lakukan secara detail tuh apa? Start tanggal berapa Mega? Jadi pertama kali aku mulai diet itu tengah September Kak Tia. Oke. Tengah September tahun 2020 kemarin ya. Aku memang sengaja cari metode diet itu yang gak nyiksa. Yang dalam arti aku bisa makan apapun dalam jumlah yang lebih sedikit tapi. Jadi aku nggak ada pantangan, aku tetap makan gorengan, tetap makan nasi, tetap makan apapun lah. Gak ada pantangan, minyak masih makan, tepung masih makan. Okay. Nah dari tengah September, Oktober, November itu 2 bulan aku setiap bulan turun 3 kilo. Jadi aku udah turun 6 kilo tuh udah happy banget. Iya. Ya, karena aku sudah happy turun 6 kilo, aku jadi rajin kayak lihat YouTube, terus browsing-browsing, ketemu sama Keluarga Itik. Oh, YouTube duluan ya jadinya ya? Iya, YouTube duluan. Dari Keluarga Itik, terus ada Tia Aristia. Dia dari berat waktu itu kakak kayaknya beratnya udah mulai ke kayaknya rest satu bulan kalau nggak salah Kak Tia. Jadi aku nih memang sedikit terlambat. Oke. Jadi aku nggak ngikutin Kak Tia dari awal diet. Waktu itu Kak Tia masih rest 1 bulanan. Nah, terus aku jadi kepo. Kok bisa sih? Kayaknya Kak Tia kan dulu kan sedikit Gemblut. Iya. Sama Kak, aku juga. Tapi kan Kak Tia mending punya 2 anak. Nah aku ini dari berat awalnya 50 kiloan selama kurang lebih 3-4 tahun atau 5 tahun tuh naik jadi 82. Jadi aku memutuskan untuk mulai diet, harus diet mulai sekarang, nggak boleh ketunda-tunda lagi. Dan belum nikah kamu ya Mega ya? Mau. Oke. Doain ya Kak. Amin, lancar.
Iya, nah terus dari diet dari keluarga itu aku mulai pelajari dietnya Kak Tia. Oh ternyata makannya teratur ya. Ternyata tanpa olahraga cuman jalan aja 45 menit. Nah aku ini dulu pernah ada problem low back pain Kak. Jadi tulang pinggang belakangku ini sakit sampai aku harus 3 bulan fisioterapi. Otomatis aku nggak bisa olahraga yang berat kayak weight training atau lari atau apa, aku nggak bisa. Sampai sekarang pun aku nggak pernah lompat Kak, karena aku masih takut. Nah waktu lihat metode pola dietnya Kak Tia ini kok pas banget dan cocok sama aku yang juga punya sakit mah gitu loh Kak. Wah terus aku mulai jalanin tuh hari pertama, kedua, ketiga, mahku masih perih. Karena kan penyesuaian dari makan yang mungkin porsinya sedikit lebih banyak, kan dikurangin lagi ke porsi yang lebih kecil. Cuma 3 hari aja Kak, habis itu sampai sekarang aku nggak pernah sakit mah lagi. Wow. Keluhan di tulang belakangku itu sudah nggak ada. Jadi sakit pinggangku sudah nggak pernah kambuh lagi, mahku nggak pernah kambuh. Terus bonusnya turun berat badan. Keren. Tapi ini ada satu pertanyaan yang mau aku tanya sama kamu. Sebelumnya itu kan kamu udah defisit kalori kan? Berarti kamu menghitung makan berapa kalori yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu. Walaupun mungkin kamu belum yang namanya belum pantang tepung, gula, santan dan juga minyak ya. Jadi gorengan masih tetap. Dan kita kadang-kadang menghitung kalori dari gorengan itu suka nggak tepat gitu karena kandungan minyak yang ada di dalam situ suka membingungkan. Nah, pertanyaan aku di awal kamu ngejalanin 3 hari itu kamu bilang kan mahnya agak sedikit penyesuaian ya. Karena porsinya kamu dikitin lagi. Sebenarnya sedikit apa sih porsinya? Aku takutnya mungkin gini, ini informasi aja buat yang lain. Ketika kalian mau ngikutin apa yang aku lakukan, please ikutinnya itu dilihat dari yang awal banget. Aku takutnya kamu ngikutin setelah aku rest yang pola makannya udah sedikit banget gitu. Biar teman-teman juga nggak misleading, nggak salah paham. Kamu awal start itu berapa banyak makannya? Awal aku sudah mulai kurangin porsi makan. Waktu aku mulai tiruin gaya pola hidupnya Kak Tia itu, aku mulai dari 4 sendok nasi. 4 sendok nasi dan 75 gram protein ayam atau ikan Kak. Jadi aku jadi aku nggak langsung cut banyak banget sampai menyiksa tuh enggak. Itu memang karena aku penderita mah yang emang sedikit sudah parah. Gitu. Jadi waktu itu aku terlambat makan 1 jam aja atau maksimal 2 jam itu sudah perih banget dan sakitnya sampai seharian. Nah di metode diet Kak Tia ini aku berusaha untuk ngatur pola makan 1 hari 5 kali dan tenggang waktunya 3 jam Kak. Nah, penyesuaiannya hanya 3 hari di awal. Setelah itu sama sekali nggak ada keluhan apapun. Aku malah nyaman, udah nggak pernah begah, apalagi perih. Pokoknya happy banget lah diet cara Kak Tia ini. Keren banget. Nah, 2 bulan itu Kak, 2 bulan yang aku mulai tiruin gaya pola hidupnya Kak Tia, aku turun 12 kilo. Oh my god, keren. Oh my god, ini keren banget ya. Maksudnya gini, ini buat pengalaman juga teman-teman di luar sana kan, mah itu adalah penyakit gaya hidup ya. Dan mah ini nggak kenal genre gitu, mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, mau duitnya banyak, mau biasa-biasa aja, nggak mengenal strata ekonomi. Kalau memang pola hidup kita tidak bagus, makan kita tidak teratur, at the end kita kena mah. Nah, dan menurut aku yang sudah melakukan pola hidup sehat ini, yang orang-orang bilang diet ala Tia Aries Tia, Mega juga udah ngerasain sendiri. Yang kita lakukan adalah mengatur waktu makan tepat waktu, 1. Kedua, mengatur asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita secara konsisten gitu. Jadi kayak kalau misalkan dibilang untuk yang sakit mah gimana, sebenarnya at the end justru kita merubah pola hidup kita jadi lebih baik untuk gimana mau sakit mah, toh waktu makan tepat waktu. Kedua, porsi makan juga nggak yang tiba-tiba banyak, tiba-tiba dikit. Jadi nggak bingung tuh lambung kita gitu. Jadi kayaknya sih untuk teman-teman yang punya penyakit mah sih so far so good ya, Mega ya. Iya, malah bagus banget. Aku nggak pernah kambuh lagi Kak Tia. Aku nggak pernah minum obat mah lagi. Yeay. Tapi kamu udah pernah rest belum, Mega? Enggak. Belum ya? Belum. Jangan lupa nih, bedakan rest dengan cheating. Kadang-kadang kita merasa rest itu jika benar-benar diperlukan. Tapi kalau cheating itu akhirnya ketika kalian cuman kepengen makan ini itu terus kalian bilangnya rest, ya jatuhnya itu cheating juga gitu. Nah,
Mungkin aku mau ngingetin aja ke Mega, ketika kamu nanti bertemu waktunya kamu harus rest, kamu jangan kaget. Kalau misalkan kamu pakai rest metode pertama aku kali rest yang 7 hari itu, rest aku tuh memang sengaja diacak supaya sistem aku tuh reset lagi, karena waktu itu aku udah ketemu stuck moment yang benar-benar stuck. Pikiran aku stres, badan aku juga kayaknya udah kecapean, makanya harus di reset lagi sama dokter aku. Nah, di situ yang aku udah nggak pernah merasakan mah sampai 4 bulanan itu, di situ aku balik lagi, asam lambung aku mulai naik. Karena makan aku nggak jelas kan. Yang biasanya jelas tiba-tiba, karena kalau menurut aku sakit mah itu bukan hanya telat makan, tapi kebanyakan waktu makan juga bisa sakit mah kan. Benar, betul Kak. Betul. Gitu. Jadi aku ingetin kamu aja, ketika kamu rest kamu harus hati-hati. Nanti mah itu bisa tiba-tiba agak sedikit keganggu gitu. Kayak waktu aku pas 7 hari itu tiba-tiba pas aku rest makan berantakan, wah udah kentut-kentut, terus burping terus kayak gitu, terus perut begah dan gak enak. Nah, lebih ke situ sih, mesti hati-hatinya. Jadi ketika rest dengan cara yang baik gitu, dengan pola yang juga oke. Mega, keren banget. Ya, tapi ini aku belum selesai Kak. Oke, selesaikan Mega. Tetap target aku harus minimal 53, karena dulu semasa aku kuliah berat badanku antara 50 sampai 52. Paling enggak aku harus turun 10 kilo lagi minimal. Semangat. Berarti sekarang berat kamu 63 ya, Mega ya? Ya, 63. OTW ke 53 kan? Amin. Jadi semangat seperti Mega ini yang aku suka. Kenapa? Karena tidak gampang puas. Benar Mega? Ya, betul. Bersyukur boleh, karena kita tetap harus bersyukur ya. Jangan jadi orang yang tidak bersyukur. Mega berat badan 80 something, turun 18 kilo. Bersyukur banget nggak kamu Mega? Banget Kak Tia, gak nyangka. Banget. Aku pikir aku bakal gendut seumur hidupku Kak Tia. Sama, jangan sedih. Kamu situ belum punya anak, sini udah punya anak kan, udah ya udahlah, namanya juga dari mulai ya udahlah, aku kan menyusui. Dari situ tuh, setelah itu ya udahlah, namanya juga ibu-ibu anak 2. Cuman ternyata setelah kita coba menemukan pola hidup sehat dan ternyata bisa bikin turun berat badan yang luar biasa, itu jadi kayak semangat. Nah, itu yang aku bilang jangan pernah cepat puas. Kalian tuh kayak, kalau aku kan ada dipandu sama dokter, dikontrol sama dokter, dikasih lihat BMI yang tepat buat aku berapa, body age aku berapa. Pertama kali aku ke dokter, body age aku 54 tahun, jangan sedih. Umur 34, body age-nya 54 tahun. Sekarang body age aku itu di terakhir udah masuk ke 34, berarti udah sesuai gitu. Cuman dokternya bilang, masa body age-nya sama, lebih muda dong, 32 dong, ya kan gitu. Nah, sebenarnya di 34 aja udah cukup. Jadi yang kita jadikan patokan adalah ukuran orang-orang normal di usia dan tinggi kita pada saat ini. Jangan jadi kita patokannya, oh dulu berat gue 84, ya 74 udah lumayan. Jadi kayak gitu kan. Banyak orang-orang yang kayak gitu, padahal kan sebenarnya kalau kalian dari 84 ke 74 kan berat badan belum normal, betul nggak? Betul. Tuh, jadi kalau kayak Mega gini, dia harapan dia ada 52. Aku rasa sih di usia kamu, berapa umur sekarang Mega? 28. Masih 28 ya. Di umur 28 sih berat badan 52 tuh udah mentok aku rasa ya. Nggak bisa naik lagi gitu, dan belum menikah juga. Aku dulu 28, aku inget banget itu saat aku nikah sama ayah, sama suamiku. Itu berat badan aku 47. Wih, cakep banget Kak. 47, tapi kan itu dulu. Itu dulu. Ya udah, pokoknya kita doain. Sekarang udah cakep kok. Amin, thank you Mega. Kamu juga udah cakep kamu. Amin. Yang penting gini, kita juga bukan hanya cakep aja. Kalau cakep itu relatif, cantik itu relatif. Yang penting punya hati yang tulus. Terus juga bisa bermanfaat buat orang-orang. Mungkin apa yang aku bisa berikan sekarang hanya sekedar sharing, dan alhamdulillah ada orang-orang seperti Mega yang sangat inspiratif kalau menurut aku, dan udah mulai bergerombol ya.
udah mulai bergerombol dan dia udah menginfluence orang lain untuk melakukan pola hidup sehat dan lebih memperhatikan kesehatannya, terutama di berat badan ideal. Bukan begitu, Mega? Mega, thank you banget ya. Aku tuh awalnya, Kenapa? Sorry, satu lagi kan. Boleh, Mega. Awalnya tuh justru aku tuh nggak mau kelihatan kalau sedang diet, karena sebetulnya berat 82 itu aib buat aku, Kak Tia, karena aku dari kurus ke gemuk ya, itu aib. Sebetulnya aku nggak mau share ini, tapi aku pikir karena Kak Tia sudah sebarin kebaikan ke aku, jadi aku harus kayak punya tanggung jawab juga untuk bantu sebarin ke teman-teman lainnya, supaya kalau di luar sana ada yang mungkin mau diet, mulai diet, ataupun mau putus di tengah jalan, supaya aku ini bisa menguatkan teman-teman yang lain. Yuk, jangan nyerah, kita mesti bisa. Thank you, Mega. Terima kasih loh, kamu udah memberikan energi yang luar biasa positif ke aku. Thank you loh. Sama-sama. Ya. Jadi pokoknya jangan pernah malu dengan berat badan kita. Berapapun berat badan kita, kita sebagai perempuan bisa tetap tampil cantik. Tenang aja. Tapi masalah kesehatan itu yang harus benar-benar diperhatikan kalau menurut aku. Cantik mah bisa dibuat, pakai baju yang bagus, yang pantas. Itu juga bisa membuat kita jadi cantik. Dan kalau menurut aku ya, orang yang punya hati yang baik itu mau kulitnya warnanya mau putih, mau hitam, mau matanya sipit, mau matanya belok, mau hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, bibirnya tebel, bibirnya tipis, badannya gede, badannya kecil, tetap akan kelihatan cantik gitu kalau dari dalamnya udah baik hatinya gitu. Tapi yang paling penting yang kita bicarakan adalah berat badan ideal dan mendukung ke kesehatan kita. Karena kalau misalkan berat badan kita overweight juga, jatuhnya bukan hanya dari tampilan aja, yang sebenarnya dari tampilan itu bisa mengarahnya ke psikologis. Bener nggak, Mega? Iya, betul Kak. Ke psikologis. Tapi untuk penyakit-penyakit kayak misalkan jantung, terus lemak pada ginjal dan sebagainya, itu juga untuk teman-teman yang berat badannya lebih dari biasanya di atas normal itu punya resiko yang tinggi gitu. Jadi lebih ke kesehatannya. Thank you, Mega. Makasih ya. Makasih. Thank you banget udah ngobrol. Nanti nonton ya videonya ya, tayangan vlognya ya. Nanti di-share juga. Makasih banget. Nah, teman-teman, mudah-mudahan obrolan antara aku dan Mega yang sangat menginspirasi kalau menurut aku dari Semarang itu bisa sedikit memotivasi kalian, memberikan semangat untuk kalian dan bisa sedikit diambil manfaatnya. Kalau memang ada kurang-kurangnya, jangan terlalu diambil hati. Ambil yang baik-baik aja karena kita semua manusia pasti penuh dengan kekurangan. Thank you, Mega. Thank you, Katia. Thank you semua. Bye. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.